Pertanyaan pertama, senilai 50.000. Jeng, jeng, jeng. Halo YouTube, kembali lagi channel YouTube kita di Whatever Channel. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Arda. Mas Arda ini dari Hobi Celup. Kenapa pakai mas lagi? Ah, kenapa pakai nggak mas? kebiasaan, habit gue. Jadi hari ini kita akan ngobrol barengan sama Arda. Udah, gue nggak pakai mas tuh. Oke. Barengan sama Arda dari Hobby Club. Kita bakalan ngobrolin seputar Tamiya sama sedikit aja kalau teman-teman lihat di video yang sebelumnya kita tuh ada yang namanya MA Challenge. Nah, gue mau nanya nih pendapat sama dia nih. Tapi sebelumnya kita lanjut ke video ini, jangan lupa juga buat selalu like video ini dan jangan lupa juga buat selalu subscribe channel Whatever Channel dan jangan lupa juga buat selalu subscribe channel yang ada di Hobby Club. Yes, jangan lupa juga support kita ya. Karena subscribe, like dari kalian itu sangat membantu buat membuat konten-konten kita tuh jauh lebih bagus. So, kita langsung ke pertanyaan pertama. Senilai 50.000. Jeng, jeng, jeng. Bentar. Oke, kenapa lo main Tamiya? Maksud gue kan kalau dari semua hobi ini banyak nih, ya. Kan ada RC, ada drone dan segala macam. Tapi yang berhubungan sama darat itu kan ada RC sama Tamiya. Kenapa Tamiya, cuy? Why? Kalau dibandingin sama RC ya, dibandingin sama RC jelas lebih murah, lebih terjangkau lah, lebih tepatnya. Setuju. Mau part ori bisa, mau part yang non ori aftermarket juga bisa. Bisa gitu, dan poinnya kan senang-senang ya gitu. Kalau RC dan untuk setting-setting mobil kayaknya nggak separah RC. Kalau RC sih. Mesti pinter kan. Betul. Ini ada aspek beruntung-beruntungnya masih bisa nih. Masih bisa. Tapi lo dulu sempat gak sih kalau masa kecil nih, kita mau masa kecil nih ya, lo main Tamiya? Pernah. Umur berapa? SMP. Oh, oke. Berarti nggak kecil-kecil banget. Gue dulu SD. Berarti lo sudah mengenal namanya Super TZ gitu-gitu ya? Udah. Dulu zamannya Super 1 pas gue pertama kali punya Super One ya dulu? Oh, Big Spider. Oke. Nah, kemarin ini gue, Arda, Agung, sama Adi, Standar Tamiya Kira sama Teknobros kan kita ngadain MA Challenge nih, ya kan? Nah, apa sih yang lu rasain setelah layout 2 seri lu challenge gitu? Karena mobil Arda ini menurut gue, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, mobil dia tuh kenceng cuy, cuman stabilnya enggak gitu aja. Jadi channel ini cuma buat jatuhin dia tujuannya. Betul. Enggak, tapi gue pengen tahu nih, apa sih yang membuat lu sampai menginspirasi lu buat membuat setup seperti ini gitu loh, Da? Spare part ini 80% yang ada di mobil gue itu gue udah punya. Jadi kembali lagi ke aspek ekonomis. Iya. Kan main harus seneng ya. Kalau main lo stres tuh duit habis, stres tuh bete. Parah Bang. Jadi, kenapa gue pakai setup kayak gini? Menggunakan part yang ada. Itu nomor 1. Nomor 2, gue menggunakan roller 9 mili ini semuanya. Iya. Lo lihat. Oh ya, mobil dia untuk di cornering sih parah sih guys. Itu kayak bisa nyabet gitu loh. Cuman dan sisanya nih untuk ya bagian bawahnya tuh gue nggak pakai apa-apa sebenarnya, pakai rem standar aja nih, rem standarnya FMA. Ini brake set yang AR punya. Oh, plastik ya berarti, bukan FRP ya? Plastik, gue nggak pakai. Oke. Makanya kestabilan agak dipertanyakan. Tapi kalau kenceng nggak usah ditanya. Iya, benar. Nah, tapi ini lu dapat inspirasi dari mana, Da? Maksud gue ini kan 89 lo nih kayak di atas nih, ya kan? Biasa kan orang taruh di bawah sini nih, ya kan? Terus bearingnya yang di atas. Nah, ini maksudnya ini ataukah lu ya udah taruh situ aja gitu loh, atau emang lu ada nyontoh gitu? Kalau inspirasi sebenarnya gue pasti pernah lihat somewhere ya di lupa. Cuman patokan gue sebenarnya yang bawah dulu, roller yang bawah ini emang pengen gue pasang di bawahnya FRP biar dia lebih rendah. Otomatis kan nggak mungkin terbalik nih kalau 89 yang di bawah mentok pasti kan. Gimana ya Bang ya? Iya kan. Gue mikir gitu kayak gimana anjir. Gitu. Jadi gue pasang kayak gini. Walaupun nggak sempurna, tapi gue happy. Oh, yang penting lo happy ya. Dan yang uniknya adalah ini kan sampingnya pakai blok damper nih. Yes. Ini damper yang gue beli, tapi nggak pernah gue pakai. Iya, karena jarang dipakai kan. Iya, tapi itu dari blister apa ya? Dari yang gue agak lupa soalnya. Ada yang MA set itu kalau sama FRP-nya dapat blok damper. Yang kayak hanging damper di belakang tuh kayak catcher damper. Ini gue satu paket kok sama FRP-nya. FRP dapat dampernya. Nah, gue udah nggak mau mikir lagi deh, pasang aja. Tapi kalau dinilai, menurut gue nih spek mobilnya si Arda ini cukup simpel ya teman-teman. Jadi depan pakai roller yang 9 mili berarti ya. Terus pakai blok damper dan depannya tidak pakai damper kalau gue lihat. Nggak pakai. Karena nggak cukup emang. Belakangnya cuma pakai damper yang kecil ya, yang kutil gitu tuh.
Nah, ini yang model kucil kayak gini, cakep nih, itu 189. Kenapa lu tidak terjunnya ke kelas-kelas yang di atas dia? Kenapa side damper? Kalau STO nih maksudnya, kelas STO dan ya, gitu lah ya. STO yang atas gitu. Meskipun gue juga main ya, gitu. Karena awal terjun pun gue langsung terjunnya ke STO. Betul. Cuman nggak sikat langsung kan. Kalau sekarang teman-teman tahu ya, STO pasti pakainya MS Freki, MS suspensi gitu kan. Ada orang-orang karena sekarang ada namanya side damper kelas SD ya, atau kalau misalnya di luar itu tune class. Apa side damper? By the way kalau mau nge-vape di channel gue boleh kok. Oh iya, oke. Kalau sebabnya kenapa? Kalau STO sih gue sebenarnya punya juga ya kayak gini. Oh, oke. Ini VZ ya? VZ. Ini salah satu andalan gue. Selain VZ, gue tuh sebenarnya main MA juga. Ada suhunya. Agung tuh, jadi gue agak tensin kalau mau munculin MA di sini. Iya. Malu-malu aja gue sih. Nah, kenapa nggak STO? Balik lagi, bikinnya lebih mahal, bikinnya lebih susah. Karena karbon ya? Betul, karena karbon. Jadi biasanya kalaupun sampai main STO, gue pasti mikirin konsepnya mau gimana. Dan itu pun dibandingin sama yang udah senior, gue rasa sih nggak ada sekuku-kukunya. Jadi gue tahu diri. Nah, sementara kalau main side damper kan opportunity untuk menang di semua pemain tuh menurut gue lebih sama ya, karena settingannya terbatas. Dan balik lagi, kalau gue sih main side damper, gue udah pernah bilang di channel gue, lebih banyak ketawa-ketawanya ketimbang setting mobil sebenarnya. Karena ya itu tadi terbatas ya kan. Banyakan ceng-cengan. Bacot nomor 1. Benar. Nah, sekarang kita mau membahas dikit soal Hobby Club. Jadi apa sih yang mendasari lu sampai membuat channel YouTube Hobby Club? Pandemi. Oke, jawabannya singkat, padat, jelas, dan jawaban kebanyakan orang. Ya serius sih, tapi maksudnya kan selama pandemi banyak orang yang bikin channel YouTube, ya kan? Artis-artis juga bikin. Nah, secara kita juga artis, cuman papan cucian kita. Benar, papan gilesan. Iya, jadi kita bawah banget nih kayak Nixannya nih. Itu kenapa? Channelnya isinya Tamiya. Tamiya. Jadi, gue kan main Tamiya pertama kali lagi dari 2014. Terus udah gitu, selama itu ya, gue coba main lah ya, pergi ke Geraha Tamiya, pergi ke Jordan Toys, kemana-mana lah, JT kan. Terus habis itu, mulai nih ngebangun 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, lama-lama kok kerasa mahal ya hidup ini. Jadi gue pikir, kerasa mahal ya hidup ini ya. Bagaimana kalau kita berbagi, gue nggak bilang berbagi ilmu ya, karena jujur aja ilmu gue terbatas, tapi gue lebih ke arah berbagi kesenangan. Happiness. Gue berbagi kesenangan dari mainan ini. Gue main Tamiya ini, gue nyari senang. Dan di awal tuh, gue belum kenal lo, belum kenal Adi, belum kenal Agung, belum kenal yang lain lah. Jadi gue main sendiri, main ke Jordan, Geraha. Terus gue mulai bakun 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, dan keterusan. Nagih ya lo ya? Nagih keterusan. Dan gue pikir mainan ini kenapa gue nggak bisa berhenti, karena fun. Nah, gue bikin channel untuk membagi kesenangan. Kalau untuk bagi ilmu, ya kalau nggak sengaja gue ngasih ilmu dan berhasil untuk yang nonton, bagus, bersyukur lah ya gitu. Karena ilmu dari gue sih sebenarnya ya terbatas ya, masih banyak yang lebih jago tuh. Lo lihat channel gue, sampah isinya. Tapi menyenangkan. Channel itu kalau misalnya emang sama kayak Arda, gue bikin channel karena gue senang. Kalau bisa dapat ilmu dari situ ya syukur, kalau nggak bisa ya mohon maaf, karena gue senang bikin konten. Betul. Itu. Paling nggak kita bisa menghibur lah, niatnya menghibur lah. Ya, kalau nggak terhibur ya. Mohon maaf gitu. Ya. Namanya juga artis papan bawah kan ya, papan gilesan gitu kan. Nah, side damper itu kan mulai rame sekarang ya, Dek ya. Mulai rame gitu. Akankah lu berpindah hati dari side damper ke kelas yang di atasnya? Gue rasa kalau dibilang pindah mungkin enggak. Nambah masih mungkin. Nambah mobil masih mungkin. Nambah mungkin dengan catatan dia memakai STO gitu ya ngomongnya ya. Iya, settingan STO. Dan gue lagi mencoba untuk karena gue suka sama sasis VZ, jadi gue lagi mencoba kenceng, cuy. Untuk ya explore lah ya. Iya, gitu. Nggak salah kok. Gue bukan nggak suka sama MS, tapi nggak bisa bikin dia. Lu tau nggak, gue bikin MS tuh korban berbasis sasis. Oh iya. 7. Motong sendiri. Berhasil nggak? Ada dari 7 yang berhasil. Yang ke-8 baru berhasil. Jadi ke-7 tuh kayak, ya teman-teman tau lah bagaimana motong MS, kalau salah dikit aja itu pasti aneh mobilnya gitu loh. Jadi gue yang sasis ke-8, kayak yang lu bilang, kok mahal ya gitu. Itu dia. Akhirnya gue ya udahlah coba bikin mobil pelan-pelan sih. Masih sabar gitu. Oke, jadi channelnya karena pandemi dan karena emang hobi ini emang menyenangkan. Ya setuju kan lo ya? Menyenangkan banget. Kita bisa ketemu banyak orang, banyak teman baru.
Dan bagaimana cara kita biar hobi ini tetap menyenangkan seterusnya. Karena kalau hobi tidak menyenangkan bukan hobi dong ya. Gue nggak ngerti lagi tuh definisinya apa. Iya. Coba cari di Google deh. Hobi yang tidak menyenangkan gue udah nggak tahu lagi. Ini kenapa gue banyak memakai kata hobi, karena channel YouTube dia itu hobi club gitu. Jadi itu kayak ya udah gitu, karena kita kayak ngomongin hobi, jadi ya udah disitulah kita mau membicarakan soal hobi itu. Nah, terus apa sih kayak misalnya wishes lo nih, harapan lo nih buat dunia pertamian, khususnya buat side bumper? Makin rame yang main, pasti dan itu makin seru ya gitu. Gue tuh soalnya gini, gue cukup punya keyakinan yang main Tamiya itu mulai dari yang kecil sampai yang udah gede, dan semua punya masalah hidupnya masing-masing ya. Nah di permainan Tamiya ini gue berharap orang-orang yang punya masalah hidup, gue nggak bilang masalahnya selesai, tapi paling nggak lupa lah, lebih sehat akalnya. Diringankan, diringankan sih. Gitu. Jadi kalau hobi aja udah jadi nyebelin, ya itu bukan hobi sih menurut gue sih. Namanya itu mulai kayak, gue nggak tahu deh itu apa. Gue udah nggak tahu. Gue juga nggak tahu itu apa. Gue sampai mikir apa yang tidak menyenangkan gitu loh, meskipun kita menjadiin hobi kita, sedangkan hobi itu kerjaan kewajiban. Ya, kewajiban kan itu. Sekolah kewajiban. Kan, hobi menyenangkan. Kalau hobi udah nggak menyenangkan, tapi istri menyenangkan kan? Belum. Wah, belum. Cakep. Sama kayak gue. Jadi gila, itu tujuannya kenapa kita belum menikah. Ya. Tidak ada yang melarang kita main Tamiya. Hidup part HG. Hah, gimana? Kok part HG? Part HG lebih mahal, jangan lupa. Oh ya, hidup karbon. Oke teman-teman, mendapatkan sesuatu ya dari obrolan kita di sore hari ini. Bapak Arab di kamera, ini dia nggak bawa tripod nih anjir nih. Gue juga nggak bawa tripod, jadi itu handheld. Tripodnya manusia jadi di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, hobi itu dibuat agar supaya kita bisa senang, bisa lepas dari stres, kita bisa kumpul sama orang-orang baik. Jadi sosial kita improve. Betul. Ya kan, kita berinteraksi sama orang. Betul. Jadi kalau hobi sudah stres, tinggalkan hobimu. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat itu ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat selalu subscribe channelnya Arda di @hobbyclub. @hobbyclub anjir. Emang Instagram? Ada Instagram nggak sih? Ada, Hobby Club ID. Hobby Club ID. Jangan lupa juga selalu subscribe channel gue di @whateverchannel dan di Instagramnya di @kokomasrian. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan tentunya akan ngobrolin hal-hal yang lebih menarik dari yang penting sampai ke penting. Arda Rian Widaya sign out. Bye bye.